Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat tani pencinta kopi di seluruh tanah air. Saya ucapkan selamat siang kepada subscriber channel Kopi Jalan Express di mana saja Anda berada. Baik sobat tani pencinta kopi, pada kesempatan siang kali ini saya akan memberikan sharing tentang penanganan hama, yang mana hama itu begitu pentingnya kita atasi, mengingat bahan yang bagus seperti ini yang sering kita simpan, bahan B0 ini kalau tidak dijaga atau diatasi hamanya akan terjadi pembolongan ranting atau penggerek ranting, hama PBKO tuh. Nah, itu harus kita atasi atau kita tangani supaya aman dipanen rayakan di tahun 2026-nya, seperti itu. Baik sobat tani, kita akan kasih tutorialnya. Jangan di skip ya sobat tani untuk videonya supaya tidak terjadi gagal paham. Dan sebelum dilanjut menonton videonya, silahkan yang belum subscribe dulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info menarik seputar perawatan kopinya. Nah, ini adalah insektisida Furdan Plus, akan kita uji cobakan dilarutkan ke dalam air. Apakah mampu cepat larut di dalam air? Kita akan uji cobakan. Nah, per tangki ini akan saya uji cobakan dengan takaran 30 sendok ya, 30 sendok. Nantinya akan saya kocorkan ke 60 pohon ya, 30 sendok untuk 60 pohon. Kita akan uji cobakan. Perlu diingat sobat tani ya, untuk yang masih ada buah jangan dulu menggunakan insektisida ini. Nah, mengingat di tempat saya ini sobat tani ya, kebun pulihan belum ada buahnya, jadi saya bisa langsung menggunakan insektisida ini. Adapun untuk penanganan cepat yang aman untuk konsumsi yang posisinya ada buah, silahkan menggunakan insektisida metaklor saja. Jangan menggunakan insektisida Furdan ini ya, karena Furdan ini lama sekali sistemik sistemnya ya, kontak tapi sistemik, yang mana mampu bertahan di 3 bulan ya jeda waktunya. Jadi untuk yang masih ada buah jangan dulu. Nanti setelah pemangkasan boleh tuh ya, setelah selesai panen tabur dengan puradan atau dicairkan. Kita uji coba dicairkan apakah mampu cepat larut dalam air ya. Kalaupun nanti tidak mampu cepat larut dalam air, kita solusikan dibenamkan saja ya sobat tani, ditaburkan ke tanah nantinya lalu ditutup lagi, itu namanya dibenamkan. Oke, kita siram, kita coba cairkan ya sobat tani. Ini warnanya hijau agak kebiru-biruan Furdan ini. Nanti akan kita coba kocek atau dikudak tuh, kita coba aduk-aduk nanti. Dan setelah terisi seperempatnya ember ini, kita kocek seperti ini ya. Nampaknya ini susah larut dalam air ya sobat tani. Kita cek aja nanti sampai terisi penuh tangkinya, apakah masih ada yang tersisa. Oke, ini setelah 1 kali pemberian air masih banyak ternyata yang tersisa. Masih banyak ya sobat tani. Kita coba akan kasih air lagi.
ternyata sangat sulit larut dalam air. Tuh, masih banyak ya. Ini 30 sendok tadi. Saya coba kasih air lagi ya. Kita kasih air, kita kudak lagi. Dan alhasil setelah 5 kali saya kocek atau kudek-kudek nih pakai air juga, sisanya masih banyak ya, seperti ini. Wow, luar biasa ya sobat tani. Tuh, ini ternyata tidak mudah larut dalam air. Kita cek nih di dalam tangki ini ya sobat tani, ini sudah terisi penuh. Tuh, ini sudah terisi penuh. Ini air purdan ini. Mau nggak mau sisanya kita taburkan aja ya. Kita akan taburkan sisanya ini ke setiap pohon kopi. Baik sobat tani, mengingat susah sekali larut dalam air, udah saya uji cobakan tadi, takaran 30 sendok ini masih belum hancur, padahal saya cukup lama ya mengaduknya dalam air. Ini sangat kuat sekali. Ternyata ini tidak mudah larut dalam air untuk insektivurdannya. Maka untuk solusi seperti ini aja sobat tani. Nah, kita taburkan, kita benamkan solusinya ya. Nah, nih dosisnya seperti ini. Ini sisanya tadi yang tidak hancur ya sobat tani. Nah, saya taburkan lagi nih dan ditutup seperti ini. Nah, nanti lama kelamaan juga terkena air hujan hancur ya, tapi lama tuh hancurnya. Oke, pantas saja untuk insektisida purdan ini 3 bulan ya untuk reaksi ke hamanya, baru hilang. 3 bulan tuh prosesnya, awet sekali. Makanya saya sarankan untuk yang ada buahnya, jangan dulu menggunakan insektisida ini untuk mengatasi hamanya. Ini kan nggak ada buah nih. Ini bahan. Jadi di pohon ini belum ada buahnya. Jadi nggak apa-apa dari sekarang menggunakan insektisida purdannya 6GR. Dan tujuan ditimbun supaya tidak terjadi penguapan ketika terpapar cahaya sinar matahari ya sobat tani. Makanya setelah ditaburkan ke tanah, ditutup lagi dengan tanah ya, seperti itu. Baik sobat tani, mengingat ini masih terjadi curah hujan lumayan, seminggu ada 3 kali di tempat saya, jadi saya tidak akan mencairkannya karena sangat lama sekali. Saya akan langsung taburkan saja. Nah, ini. Jadi kita itu memang harus rajin ya sobat tani, kalau mau hasil kopi kita itu melimpah. Nah, cukup simpel aja sebetulnya. Kita garis seperti ini, kita kasih segini ya. Nah, nih memanjang, lalu kita timbun sedikit saja dengan tanah. Nah, seperti ini.
supaya tidak terkena langsung cahaya matahari ya. Tuh, dah seperti itu saja. Jika untuk sobat tani mau menaburkan insektisida purdannya, dan kalaupun mau dicairkan cukup memakan waktu. Kalau mau hancur betul itu setengah jam ya, per tangki setengah jam. Kalau kita taburkan setengah jam sudah dapat, sudah dapat ratusan pohon ya. Tuh seperti itu sobat tani. Jadi solusi jika masih banyak terjadi penghujan, kan monggo ditaburkan saja, dibenamkan ya. Seperti itu sobat tani. Baik sobat tani, jadi seperti itulah cara kita merawat bahan yang kita simpan ini ya sobat tani. Nah, jadi cara merawat kopi itu supaya hasilnya itu maksimal dan memuaskan, pahamilah cara menyimpan bahan. Setelah itu rajinlah melakukan wiwilan tunas-tunas cacing, dan setelah penyimpanan bahan yang tepat pada titik tumbuhnya yang tepat, seperti untuk klon daun lebar berada di titik tumbuh bulan 10, untuk klon tugu sari di titik tumbuhnya bulan 11 terbaiknya. Nah, setelah semua itu tepat, pemupukannya pun tepat, serta hama pun diperhatikan, cara penanganan hama supaya bahan B0 ini dari titik awal tumbuhnya ini, contoh dari bulan 11 mulus hingga sekarang di bulan 5 ini, bulan 5 awal ini mulus ya, terawat seperti ini. Kalau tidak ada hamanya maka ini sudah berapa ruas ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 mau ke 9 ruas. Nanti terjadi pembungaannya berada di 12 ruas yang ini, bahan yang ini. Jika hamanya aman, tentunya akan terjadi pembuahan di tahun 2026 lebat ya, bahan-bahan B0 kita ini. Tuh. Tak icu royo-royo ya. Dan perlu saya ingatkan tuh, untuk pemangkasan harus rapi supaya tidak ada tempat hama yang bersembunyi ketika kita melakukan penyemprotan ya, penyemprotan hama. Seperti itu. Jadi kita tuh melakukan pemangkasan, biarin ya kesannya itu lambat, akan tetapi hasilnya rapih dan memuaskan. Bukan hanya terlihat dipandang saja yang enak, akan tetapi keuntungannya adalah hama ya. Hama itu tidak ada yang bersembunyi di sela-sela pangkasan kita yang tidak rapih, seperti menggunakan golok yang ngasal, itu akan banyak hama yang bersembunyi. Seperti itu ya sobat tani. Nah baik sobat tani, kita pun akan sepilkan cara penyimpanan bahan ulang. Jangan lagi dilakukan penyimpanan bahan ulang di bahan B0. Jadi B0 ini jangan dilakukan penyimpanan bahan ulang seperti titik yang ini. Biarkan bahan B0 ini mulus B1 hingga ke B2. Kecuali yang over, penyimpanan bahan ulang yang over itu dari titik tumbuh bulan 10 akan over. Over yang dimaksud adalah full buahnya, maka harus kita lakukan penyimpanan bahan ulang dari bonggol sini ya. Biarkan B0 ini tumbuh dengan sempurna, jangan ada yang mengganggu tunas cacing baik tunas bahan ya, supaya dompolan buah kopi kita itu jadi ya, tidak terjadi pecah dompol. Nah, kemarin ada yang minta dispilkan tunas cacing. Ini tunas cacing nih. Nih.
Tunas cacing itu sobat tani seperti ini ya, yang tumbuh di sela-sela dompolan. Ini namanya tunas cacing. Ini cacingnya gede nih, cacing gelang, cacing kremi, gede-gede nih. Ini tunas cacing nih, jadi harus rajin diwiwil. Nih tunas cacing nih ya, banyak yang belum paham tunas cacing dan tunas ranting tunggal atau ranting produktif. Tunas cacing itu tunas yang tumbuh di sela-sela dompolan kopi. Ini cacingnya banyak nih, terus rajin dibersihkan. Ini seperti ini, seperti itu sobat tani. Dan kembali penuhi permintaan sobat tani nih, katanya ada yang, atau bukan ada lagi, banyak yang hamil seperti ini. Maka untuk pupuk silahkan langsung saja menggunakan Ponska dan KCL. Dengan berbanding, jika menggunakan 3 kintal, setengah kintal saja KCL-nya ya, jangan banyak-banyak KCL-nya. Yang 2 kintal setengah itu menggunakan Ponska-nya. Itu ya sobat tani. Itu untuk pohon kopi 2000 pohon ya sobat tani. Baik sobat tani dan teman-teman, mengingat durasi yang lumayan panjang sekali, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.